bola. Wah, ini kan salah satu keahlian paling ikonik di sepak bola ya. Bisa jadi penentu kemenangan, bisa juga jadi penyelamat di detik-detik akhir. Tapi, pernah kebayang nggak kalau di balik gerakan keren ini ada bahaya yang sama sekali nggak kelihatan? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Langsung aja, lihat angka ini, 67%. Cukup besar kan? Tapi ini bukan statistik penguasaan bola atau jumlah gol loh. Angka ini jauh lebih personal. Ini tentang apa yang terjadi di dalam kepala seorang pemain setelah mereka melakukan sesuatu yang kita anggap ya biasa aja di lapangan. Jadi, apa artinya 67% itu? Ternyata ini adalah potensi penurunan daya ingat sementara setelah seorang pemain menyundul bola cuma 20 kali. Ini menurut sebuah studi dari University of Stirling. Emang sih efeknya katanya sementara, bisa normal lagi dalam 24 jam. Tapi, ini kan jadi tanda tanya besar ya. Sinyal pertama kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kepala kita. Nah, jadi yang mau kita bahas di sini tuh bukan soal gegar otak atau cedera leher yang kelihatan langsung, yang bikin pemain harus ditandu keluar lapangan. Bukan, ini lebih ke harga tersembunyinya, dampak-dampak kecil yang terjadi berulang-ulang, yang mungkin nggak kita sadari, tahu-tahu udah numpuk aja efeknya. Dan bener banget kata Hello Sehat ini, menyundul bola itu emang skill yang rumit tapi efektif banget. Buat bertahan bisa, buat nyerang apalagi. Sundulan yang bagus itu bisa jadi game changer. Nah, kontras inilah yang menarik. Di satu sisi, penting banget di lapangan, tapi di sisi lain, ada potensi risiko yang perlu kita tahu. Oke, sekarang kita tinggalin dulu lapangan hijau, kita pindah ke laboratorium. Kira-kira apa sih kata sains soal dampak sundulan berulang-ulang ini ke organ kita yang paling vital? Ya, otak kita. Nah, buat ngelihat dampaknya, ada satu penelitian cerdas banget dari Harvard Medical School. Mereka bandingin otak pemain sepak bola sama otak perenang. Kenapa perenang? Soalnya renang itu kan olahraga yang minim banget benturan. Hasilnya, yang dimuat di Jurnal Asosiasi Medis Amerika, nunjukin perbedaan yang wow, signifikan banget. Penelitian itu nemuin ada kelainan di 3 area kunci otak pemain sepak bola. Lobus frontal, temporal, sama occipital. Dan ini bukan bagian otak yang sembarangan loh. Area-area ini tuh ibarat pusat kendali buat perhatian, memori, sama kemampuan kita memproses apa yang kita lihat. Jadi apa artinya kalau bagian-bagian otak tadi terganggu? Ya, efeknya bisa kita rasain di kehidupan sehari-hari. Mulai dari susah fokus, mood yang naik turun gak karuan, bisa jadi cemas atau depresi, sampai susah tidur. Ini udah bukan lagi sekedar sakit kepala habis main bola ya. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah semua orang punya resiko yang sama? Jawabannya ternyata enggak. Ada kelompok tertentu yang secara biologis tuh jauh lebih rentan sama guncangan dari sundulan. Dan ini dia pertanyaan yang super penting, apalagi buat para orang tua dan pelatih di luar sana. Kenapa sih anak-anak dan remaja di bawah 14 tahun itu masuk kategori paling berisiko? Ada apa dengan mereka? Alasan pertama, otak mereka itu belum matang sempurna. Ada yang namanya selubung mielin. Ini tuh kayak lapisan pelindung atau insulasi buat kabel-kabel di otak kita. Nah, pada anak-anak, lapisan ini belum terbentuk penuh. Jadinya, otak mereka jadi lebih sensitif sama guncangan. Alasan kedua, ini agak unik. Ukuran kepala anak di atas 5 tahun itu ternyata udah bisa sampai 90% ukuran kepala orang dewasa. Jadi kepalanya udah gede. Tapi, otot leher mereka belum sekuat itu buat nopang kepala yang besar. Jadi kebayangkan, kepala besar ditopang leher yang belum kuat. Akibatnya, pas mereka nyundul bola, guncangan yang lari ke otak itu jadi jauh lebih kencang dibanding orang dewasa. Oke, setelah tahu semua risikonya, pasti jadi agak ngeri ya. Tapi tenang, pertanyaannya kan terus gimana solusinya? Kabar baiknya, ada kok cara buat meminimalkan bahayanya tanpa harus ngilangin skill ini sama sekali. Buat pemain dewasa, kuncinya ada di teknik yang benar. Jadi leher itu harus dikunci, rahang dikatupkan rapat-rapat. Tujuannya apa? Biar kepala stabil. Dan benturan bola itu pas kena dahi, bagian tengkorak kita yang paling kuat. Ini bantu banget buat ngurangin guncangan ke otak. Terus gimana dong buat anak-anak? Nah, solusinya lebih simpel. Dan ini yang paling direkomendasikan para ahli. Buat anak-anak di bawah 14 tahun, latihannya jangan pakai bola biasa dulu. Pakai bola plastik yang jauh lebih enteng, sampai nanti kepala dan otak mereka udah berkembang sempurna. Pertanyaannya, emang efektif ya latihan pakai bola plastik? Jawabannya, efektif banget. Coba lihat data dari penelitian UNESA ini. Awalnya, tingkat keberhasilan teknik sundulan itu cuma 54%.
Tapi setelah latihan pakai bola plastik, angkanya naik jadi 62%, terus naik lagi sampai hampir 73%. Ini bukti kalau keamanan dan pengembangan skill itu bisa jalan bareng. Oke, jadi apa kesimpulan dari semua ini? Apa artinya semua informasi ini buat masa depan sepak bola, olahraga yang kita semua cintai? Poin utamanya sebetulnya simple. Ini bukan soal ayo kita larang menyundul bola. Bukan itu. Tujuannya adalah supaya kita semua bisa bermain lebih cerdas, lebih sadar sama risikonya, lebih bisa melindungi pemain yang rentan, dan pastinya nerapin teknik dan latihan yang lebih aman buat semuanya. Pada akhirnya, pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua. Sepak bola itu kan terus berevolusi ya? Nah, dengan semua pengetahuan baru soal kesehatan otak ini, mungkin evolusi berikutnya bukan lagi soal taktik di lapangan, tapi soal gimana kita bisa mengadaptasi olahraga yang kita cintai ini untuk melindungi para pemain di masa depan. Para pahlawan yang bikin permainan ini jadi luar biasa.